Bisa dibagi dua nanti, Madon. Oke. Mau bab wakaf dulu atau bab mat dulu? Wakaf aja ada dulu, Mbak Nur. Oke. Ujiannya mau 2 kali apa sekali? Ini Coba 2 aja kali. dulu saat Sekarang yang hari ini bab wakaf dulu. Besok ujian lagi bab mat ya. ya. Yang sesuai tak kirim di grup itu loh. Oh iya, Mbak Nur. Sama contoh-contohnya enggak, Mbak Nur ya? Sebutan Sama pengertiannya aja. contoh-contohnya. Kan kau nanti membedakan mat lazim ilmi Oh iya. musaqqal sama mat lazim ilmi mukhaffaf dia. Kalau nggak pakai contoh. Oh Kan iya. hukumnya sama tuh. Iya. Panjangnya sama. Tapi definisi dan Yang ada dulu kaidah wakaf, Mbak Nur. Kaidah wakaf. ya, beda monggo. Kaidah wakaf yang pertama itu ada wakaf iskan. Dimana wakaf iskan itu adalah ketika wakaf atau berhenti wajib disukun. Itu berlaku untuk semua jenis wakaf. Namanya wakaf iskan. Terus ada yang kedua itu jika sebelum huruf akhirnya dibaca pendek, maka wakafnya juga dibaca pendek. Nggak ada anunya itu. Nggak ada nama wakafnya. Terus yang ketiga itu jika huruf akhirnya sukun, maka wakafnya juga dibaca apa adanya, dibaca sukun juga. Terus yang keempat yaitu ada jika huruf akhirnya matobi'i selain fathah tanwin, ya sukun setelah kasroh, waw setelah doma, alif setelah fathah, maka wakafnya dibaca satu alif atau 2 harokat. Baca seperti apa adanya yang ada di kalimat itu. Terus ada wakaf ibdal. Wakaf ibdal itu adalah jika huruf akhirnya tamarbutoh, maka wakafnya dengan menggantinya menjadi ha sukun, ha besar. Seperti contohnya robiyatan dibaca robiyah. Terus jika sebelum huruf akhirnya berharokat sukun, maka wakafnya dengan mensukunkan jika satu huruf sebelum huruf akhirnya sukun, maka wakafnya dengan mensukunkan 2 huruf terakhir, namun bunyi huruf terakhir terdengar lirih, terdengar tidak samar-samar gitu, Mbak. Terus yang Contohnya selanjutnya, dia tuh contohnya barusan. yang lirih itu. Mensukunkan huruf hidup di akhir kalimat yang sebelumnya sukun. Apa ya? Itu loh Bu. Al-Nasr ayat 1. Al-Fajr ayat 1. Al-Fajr Wal ayat asar. 2. Kan itu sebelumnya sukun-sukun kan? Ya, wal asar. Huruf hidupnya disukunin. Wal fajr. Wal fajar. Walayalin. Lari ke wal asar. Wal fajar. Insana lebih husar itu ya, Mbak Nur ya. Kan itu semuanya kan itu mensukun-sukunkan huruf hidup kan? Yang Iya, sebelumnya sukun. sukun. Terus yang selanjutnya ada jika huruf akhirnya berharokat tasdid, cara wakafnya dengan ditahan sejenak lalu dilepaskan sifat hurufnya. Itu disebut naber atau nabroh. Contohnya adun, adun, Aduh, wali, adu, wali, wali. wali, Dinabrak ditekan. wali, Itu belum menekan tuh. Wali meninggi. wali, Oke. wali, adu. Allah ayat 1. Ya Allah. Tabat tiada abi lahabin watab. Nah, Pak, yang belakang itu loh. Watab. Watab. Terus misalnya jika 2 huruf terakhir adalah huruf qalqalah, maka cara wakufnya pantulkan keduanya. Contohnya di sid, sid, sidq,
sidqo gitu ya. Itu. Sidqo. Sama satu aja. Bil abd. Bil abd gitu. Bil abd. Ada ba sama dal. Bil abd. Terus yang selanjutnya ada jika sebelum huruf akhirnya nun sukun, maka cara wakofnya perhatikan pula semisal huruf ikhfa dan iklabnya. Oh, biarpun huruf sukun terakhirnya, tapi tetap kita misalnya ada sebelum kalau ada nun sukunnya, tetap diperhatikan ikhfa dan iklabnya. Wal ins angk gitu, yang angk. Ya. Terus yang di sekolah enggak kita dulu yang mat, nanti ada mat yang mat aja Mbak Nur ya. Yang bagian matnya kayak matlin, matarit disukun. Terus kan ada juga yang misalnya kayak matrum, waqaf rum. Ada yang disebut dengan waqaf rum, yaitu jika huruf akhirnya domah atau domah tain atau kasroh tain, selain tak murbutoh dan hakinayah, maka cara waqafnya boleh dengan membaca harokat aslinya. Itu waqaf rum. Tapi bunyinya agak lirih juga. Contohnya hakim, la syahid, la syahid. Terus ada yang selanjutnya lagi, kalau misalnya waqafnya huruf qalqalah. Jika huruf akhirnya qalqalah, maka dipantulkan dengan kuat, disebut qalqalah kubro. Qalqalah kubro contohnya lut, falaq, ya, ya lut, falaq, halaq, halaq, halaq. Terus ada yang berikutnya lagi, jika huruf akhirnya huruf qalqalah tapi bertasdid. Huruf qalqalah tapi bertasdid itu disebut dengan qalqalah akbar. Contohnya haq, haq, jub. Terus yang selanjutnya, jika huruf akhirnya nun atau mim tasdid, maka cara wakafnya adalah dengan didengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Baik mim bertasdid maupun nun bertasdid ya. Gunnah musyaddadah. Itu disebut gunnah musyaddadah ya. Nah, itu kalau wakaf gunnah musyaddadah, so teman-teman pada lupa ya. Misalnya fa'atba'ahun. Nah, tetap dengungnya lama harusnya. Di wakaf, pas wakaf itu Mbak Nur ya. Pas wakaf berhenti, jadi tidak hanya fa'atba'ahun, tapi tetap fa'atba'ahun. Jadi contohnya kayak fil yam. Nah, itu juga gak hanya fil yam, tapi fil yam. Kulluhun fil yam. Kulluhun. Nah, biasanya cuma gini pada gini. Alaihin. Harusnya alaihin. Alaihin. Nah, tetap dengungnya lama. Terus yang selanjutnya Mbak Nur wakaf ismam. Yaitu jika huruf akhirnya domah atau domatain, cara wakafnya boleh dengan mensukunkan huruf tersebut dan mimir memberi isyarat monyong. Isyarat domah tanpa suara. Alimun, Ismam. alim. Ainun, ain. Nasta'in. Bashir. Segitu aja wakafnya, masih ada wakaf lagi, mana udah habis wakaf. Tanda wakaf mim apa artinya? Tanda wakaf
Itu wakaf juga Pak. Oh, wakaf ya. Oh, tanda wakaf itu. Kalau ada Oh, baca wakaf mim ayat panjang, biasa ada mim disebut panjang. dengan ya ya ya. Iya, Mbak ya. Biasa disebut dengan wakaf lazim atau wakaf lazim ya, wakaf lazim atau Ya, wakaf wakaf tam. lazim atau wakaf tam. Artinya apa? Kalau ada tanda itu. Diharuskan berhenti atau wajib berhenti. Yang mim besar itu, mim besar. Bukan Ah. yang mim iklab itu. Yang biasanya teman-teman antara membedakan mim tanda wakaf sama mim iklab. Iya. Mim Soalnya iklab tanda ya. mim itu wajib berhenti ya. Contohnya, ya banyak. Ya Kalau contohnya tanda wakaf kof lam apa singkatannya kof lam? Qaf lam itu al-waqfu aula. Al-waqfu Artinya aula. Berhenti lebih utama. kalau Terus wakaf sodid lam shot lam artinya wastu aula. Wastu aula. artinya Artinya meneruskan bacaan lebih baik. kalau jim Jim artinya jais. bisa jais bisa jawas. Artinya Lebih baik berhenti. boleh Maka wakaf boleh dibolehkan berhenti, untuk diteruskan kalau boleh mendesak. kalau bisa wasol. Ya, kalau bisa masuk. Tanda wakaf lam alif. La mamnu. La mamnu. Mamnu. Dilarang berhenti. Tidak boleh berhenti. Karena ini bukan tempat berhenti. Ya, Kalau namun dalam Al-Quran Kudus dibolehkan. Tanda titik mu'anaqah titik 3. titik mu'anaqah boleh berhenti di salah satu, tapi disarankan lebih baik berhenti di yang kedua. Oke. Terus tanda wakaf. Apalagi yang belum di buku ini entah ya. Oke, besok bab ya ujiannya ya. Besok yang huruf-huruf mat, hukum-hukum mat. Nah, besok hukum-hukum mau sekarang mau besok hukum-hukum mat. Besok aja Manur belum Ya,